Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kebaikan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Telugu yang berjudul Gita Saksiga. Film ini dibintangi aktor Tollywood Adarsh dan Citra Shukla. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Arjun adalah pemuda baik hati, Amulya adalah kekasih Arjun, Shetty adalah polisi jujur, Shankar adalah atasan Shetty. Arjun adalah pemuda baik hati yang berprofesi sebagai DJ. Meskipun seorang DJ, Arjun tidak pernah minum alkohol. Dini hari setelah bekerja, Arjun pulang dan beristirahat. Pagi harinya, Arjun sarapan bersama ayah dan ibundanya. Kedua orang tua Arjun sangat menyayangi Arjun. Terlihat ibunda Arjun memberikan roti kepada Arjun, sedangkan sang ayah membuatkan pancake untuk Arjun. Mereka bertiga sarapan sembari mengobrol. Ibunda Arjun tak henti-hentinya mengingatkan Arjun untuk segera menikah. Dalam waktu dekat, ibunda Arjun akan mengenalkan Arjun kepada seorang wanita bernama Amulya. Amulya adalah mahasiswi hukum yang baru saja lulus kuliah. Arjun akan mempertimbangkan hal itu. Setelah sarapan, Arjun dan sahabatnya bernama Satya pergi menemui adik Arjun yang merupakan guru seni. Setelah itu, Arjun mengajak salah satu murid adiknya jalan-jalan naik motor. Malam hari, di sebuah bar, Arjun dan Satya menemui temannya yang bernama Sindu. Mereka bertiga mengobrol bersama. Ketika Sindu menawari Arjun minuman, Arjun menolak karena Arjun tidak minum alkohol. Beberapa hari kemudian, ibunda Arjun mengajak Arjun ke kuil untuk melihat Amulya. Arjun patuh dan menurut saja. Setibanya di kuil, Arjun melihat Amulya untuk pertama kalinya. Arjun terpukau akan kecantikan Amulya. Mereka berdua lalu berkenalan. Selama berhari-hari, Arjun terus mengikuti Amulya. Arjun tak henti-hentinya memandangi Amulya. Setelah beberapa hari melakukan pendekatan, Arjun menyatakan cintanya kepada Amulya. Mereka berdua menjalin kasih. Arjun memberitahu kabar bahagia itu kepada keluarganya. Keluarga Arjun senang mendengar kabar itu. Kedua orang tua Arjun berharap setelah adik Arjun menikah nanti, Arjun dan Amulya bisa segera menyusul. Arjun juga mengabarkan hal itu kepada Satya. Satya senang mendengarnya. Arjun dan Satya pergi menemui Amulya dan Sindu. Sore hari, Arjun mengajak Amulya bersantai di taman. Beberapa hari kemudian, pernikahan adik Arjun digelar. Amulya datang mengenakan sari. Arjun terpukau akan kecantikan Amulya. Arjun terus memandangi Amulya. Di sisi lain, dua orang mahasiswa IT bernama Manisha dan Sweta sedang berada di asrama mereka. Mereka berdua adalah sahabat dekat. Meskipun bersahabat, mereka berdua mempunyai kepribadian yang berbeda. Sweta adalah gadis yang suka mabuk dan pergi ke bar, sedangkan Manisha adalah gadis lugu dan pendiam. Sweta sering menginap di rumah Manisha di desa. Sweta juga dekat dengan ibunda Manisha. Ibunda Manisha menyayangi Sweta seperti anaknya sendiri. Seperti biasa, malam hari Arjun akan tampil di sebuah bar. Sebelum pergi ke bar, Arjun dan Satya ngopi sejenak di warkop depan asrama mahasiswi. Di saat yang bersamaan, Manisha keluar dari asrama. Setelah ngopi, Arjun dan Satya pergi ke bar. Arjun yang mengenakan baju putih tampil dan menghibur banyak orang. Terlihat di bar itu ada Sweta yang sedang berjoget. Setelah tampil, Arjun keluar sejenak dari bar. Satya mencari Arjun namun tidak ketemu. Satya menelpon Arjun berkali-kali namun tidak diangkat. 45 menit kemudian, Arjun kembali ke bar. Terlihat baju Arjun terdapat darah. Satya kaget melihat darah itu. Satya bertanya kepada Arjun apa yang terjadi.
Arjun tidak menjawab. Arjun terburu-buru masuk kembali ke dalam bar karena harus tampil lagi. Arjun meminjam jaket Satya untuk menutupi darah di bajunya. Arjun dan Satya masuk kembali ke dalam bar. Subuh hari, Ibunda Manisa mendatangi Manisa di asrama. Ibunda Manisa ingin memberikan surprise kepada Manisa karena hari itu Manisa berulang tahun. Ibunda Manisa langsung naik ke atas karena penjaga asrama tertidur lelap. Namun tiba-tiba Ibunda Manisa menjerit karena melihat mayat Manisa yang penuh darah. Pagi hari, polisi bernama Shankar datang dan melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, Shankar menghampiri Ibunda Manisa dan menasihatinya untuk tabah. Mayat Manisa kemudian dibawa ke rumah mayat. Ibunda Manisa terus menangis. Setelah diotopsi, ternyata Manisa juga diperkaos. Berita kematian Manisa menjadi trending topik di media televisi. Wali kota melakukan konferensi pers dan mengucapkan bela sungkawa. Wali kota berjanji akan terus mengawal kasus pembunuhan Manisa. Wali kota akan terus mendorong kepolisian agar segera menangkap pelakunya. Beberapa hari kemudian, kepolisian menuduh Arjun sebagai pembunuh Manisa. Shankar langsung pergi ke rumah Arjun dan menangkap Arjun. Kedua orang tua Arjun ngotot Arjun tidak bersalah. Arjun tidak mungkin melakukan kejahatan. Arjun sendiri juga tidak tahu mengapa ia dituduh membunuh Manisa. Padahal Arjun sendiri tidak kenal dengan Manisa. Shankar lalu membawa Arjun ke kantor polisi. Di kantor polisi, kepolisian menginterogasi Arjun dengan keras. Kepolisian terus memukuli Arjun dan memaksa Arjun untuk mengaku. Arjun tetap ngotot dirinya tidak bersalah. Arjun kelelahan karena terus dipukul. Besok pagi, kedua orang tua Arjun dan Satya pergi ke kantor polisi. Mereka memohon agar kepolisian membebaskan Arjun, namun kepolisian menolak. Beberapa hari kemudian, persidangan digelar. Jaksa penuntut dalam kasus ini adalah Raja. Shankar maju ke depan dan memberikan kesaksian. Shankar mengatakan ia mendapatkan informasi dari penjaga asrama bahwa Manisa tewas di kamarnya. Shankar kemudian datang ke asrama dan mengecek rekaman CCTV. Di rekaman CCTV terlihat Arjun dan Satya nongkrong di depan warkop asrama Manisa. Ketika Manisa pergi ke bar menggunakan taksi, Arjun dan Satya mengikuti Manisa dari belakang. Setibanya di bar, Arjun dan Satya mengikuti Manisa masuk ke dalam bar. Setelah Arjun tampil, Manisa keluar dari bar. Arjun juga ikut keluar dari bar. 45 menit kemudian, Arjun kembali ke bar. Baju Arjun terdapat darah. Arjun meminjam jaket Satya untuk menutupi darah itu. Hakim kemudian melihat rekaman CCTV di halaman asrama dan bar. Di rekaman itu terlihat jelas, setelah Manisa keluar bar, Arjun juga ikut berlari keluar bar. Arjun membenarkan semua rekaman CCTV itu. Namun, Arjun mengatakan ia tidak membunuh Manisa. Raja menunjukkan baju putih yang terdapat darah Manisa kepada Arjun. Raja bertanya, "Apakah ini baju Anda?" Arjun menjawab, "Yang mulia, baju itu memang baju saya. Tetapi darah itu bukan darah Manisa. Darah itu adalah darah Pak Narayan. Pak Narayan adalah tukang bengkel yang aku kenal. Pak Narayan mengalami kecelakaan di depan bar. Karena itulah aku berlari keluar bar untuk menolong Pak Narayan. Bajuku terkena darah ketika membawa Pak Narayan ke rumah sakit." Raja mengatakan Arjun berbohong karena Pak Narayan sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Raja memberikan bukti surat kematian bahwa Pak Narayan sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Arjun kaget dengan surat itu. Arjun ngotot dirinya tidak bersalah. Hakim marah dan menyuruh Arjun untuk tidak ngotot. Satya maju ke depan dan memberikan kesaksian. Setelah Satya, giliran dokter forensik maju ke depan dan memberikan kesaksian. Dokter forensik membenarkan bahwa darah yang ada di baju putih itu adalah darah Manisa. Dokter forensik lalu duduk kembali. Berdasarkan rekaman CCTV di bar dan juga baju putih yang terdapat darah Manisa, hakim memutuskan Arjun bersalah. యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది. Ibunda Manisa menghampiri Arjun dan menampar Arjun.
Media dan masyarakat yang berada di luar gedung pengadilan terus menyudutkan Arjun. Arjun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Arjun sedih dan menangis ketika melangkah masuk ke dalam penjara. Arjun terus merenung di dalam selnya. Di rumah, Ibunda Arjun terus menangisi Arjun. Ibunda Arjun yakin Arjun tidak bersalah. Lima tahun sudah Arjun mendekam di penjara. Seorang polisi jujur bernama Shetty membaca dokumen-dokumen kasus pembunuhan Manisha. Shetty kemudian menemui Arjun di dalam penjara. Shetty mengatakan kepada Arjun, "Arjun, setelah membaca dokumen-dokumen kasus pembunuhan Manisha, aku tidak yakin kau adalah pembunuh Manisha. Lalu bagaimana bisa kau dipenjara atas kasus pembunuhan Manisha?" Arjun lalu menceritakan semuanya kepada Shetty. Setelah mendengar semua cerita Arjun, Shetty kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Shankar menelpon para pengusaha dan meminta uang keamanan yang lebih tinggi. Shankar kemudian menutup teleponnya dan memanggil Shetty. Shankar menegur Shetty karena menemui Arjun. Shankar melarang Shetty untuk menemui Arjun. Shetty patuh dan menurut saja. Namun, Shetty tetap akan memperdalam kasus pembunuhan Manisha. Malam hari, Shetty pergi menemui Satya dan Amulya. Shetty bertanya mengenai Arjun. Satya dan Amulya mengatakan Arjun tidak bersalah. Mereka yakin Arjun tidak mungkin membunuh Manisha karena Arjun tidak kenal dengan Manisha. Setelah mendengar pernyataan Satya dan Amulya, Shetty akan berusaha membebaskan Arjun dan mencari pelaku sebenarnya. Amulya senang mendengar hal itu. Besok pagi, Amulya mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan Manisha. Pengadilan akan membuka kembali kasus pembunuhan Manisha. Shankar dan Raja panik mendengar hal itu. Ayah pelaku menelpon Raja dan marah kepada Raja. Ayah pelaku mendesak Raja agar memenangkan kembali kasus itu. Raja patuh dan menurut saja. Raja membicarakan hal itu dengan Shankar. Raja dan Shankar akan membuat keluarga Arjun menderita. Besok pagi, seorang kurir mendatangi rumah Arjun dan memberikan paket kepada ayah Arjun. Ayah Arjun bingung karena ayah Arjun tidak memesan apapun. Ketika ayah Arjun membuka paket itu, dari belakang, si kurir mencekik leher ayah Arjun hingga tewas. Ibunda Arjun yang baru saja selesai mandi kaget melihat suaminya sudah meninggal dunia. Jenazah ayah Arjun kemudian dikremasi. Arjun terus menangisi kepergian sang ayah. Ibunda Arjun kemudian berbicara dengan Arjun. Ibunda Arjun mengatakan, "Arjun, aku tahu ayahmu dibunuh. Ini semua dilakukan untuk menakut-nakuti kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menerimanya begitu saja atau bangkit melawan?" Arjun tidak mau bersedih lagi. Arjun akan bangkit melawan. Ibunda Arjun lalu kembali pulang, sedangkan Arjun kembali ke dalam selnya. Ketika Arjun sedang merenung sendiri di tangga, beberapa narapidana memukul dan mengeroyok Arjun. Arjun tidak tinggal diam. Arjun menghajar balik mereka semua. Beberapa hari kemudian, kasus pembunuhan Manisha dibuka kembali. Semua orang membicarakan hal itu. Masyarakat bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pengacara pembela Arjun. Terlihat pengacara pembela Arjun tengah bersiap-siap dan berangkat ke pengadilan. Tak lama kemudian, pengacara pembela Arjun tiba di pengadilan. Ternyata dia adalah Amulya. Ketika Amulya berjalan masuk ke ruang sidang, Amulya disiram tinta oleh salah satu keluarga Manisha. Amulya membalas dengan senyuman. Amulya lalu masuk ke ruang sidang. Raja kaget melihat Amulya. Karena dahulu Amulya pernah magang di kantor hukum raja. Raja telah mengajarkan banyak hal kepada Amulya. Tak lama kemudian, persidangan dimulai. Hakim menegur Amulya karena wajah Amulya terdapat tinta. Hakim sedikit kesal kepada Amulya karena terlihat tidak rapi. Amulya mengatakan, "Bu Hakim, Anda berpikir saya tidak merapikan tampilan saya karena tinta di wajah saya. Padahal tinta di wajah saya ini dilempar oleh seseorang sebelum saya memasuki ruangan ini. Bu Hakim, sama seperti kasus ini.
Karena bercak darah di baju Arjun, Arjun telah dituduh membunuh Manisa. Padahal Arjun tidak pernah membunuh Manisa. Bu Hakim, kita tidak bisa menjudge sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Hakim terdiam membisu. Amulya kemudian mengutarakan argumennya. Raja maju ke depan dan membalas argumen Amulya. Setelah itu, Shankar dan dokter forensik maju ke depan. Amulya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Shankar dan dokter forensik. Setelah diberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka berdua dipersilakan duduk kembali. Amulya lalu memberikan laporan forensik kepada hakim yang membuktikan bahwa baju putih yang menjadi bukti 5 tahun yang lalu bukan baju putih Arjun. Baju putih itu milik orang lain. Raja mengajukan keberatan. Raja dan Amulya saling beradu argumen. Amulya kemudian memanggil seorang saksi. Ternyata yang dipanggil Amulya adalah Narayan. Semua orang kaget melihat Narayan. Amulya mengatakan, 5 tahun yang lalu Raja memberikan bukti surat kematian bahwa Narayan sudah meninggal dunia. Padahal Narayan belum meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu adalah saudara kembar Narayan. Selama ini Narayan mempunyai saudara kembar. Saudara kembar Narayan sudah meninggal dunia karena sakit. Sedangkan Narayan yang masih hidup terkena stroke pasca kecelakaan itu. Raja terdiam membisu. Kebohongan Raja dan Shankar mulai terbongkar. Berdasarkan fakta-fakta baru yang diungkap Amulya, hakim memutuskan Arjun tidak bersalah. Arjun dibebaskan dari segala tuduhan. Hakim memerintahkan Shetty untuk mengambil alih kasus pembunuhan Manisa. Shetty dengan senang hati akan melakukan hal itu. అర్జున్ నిర్దోషిగా భావిస్తూ విడుదల చేయడం. Ibunda Arjun menangis bahagia atas pembebasan Arjun. Mereka semua lalu kembali pulang. Di rumah, Arjun teringat akan mendiang sang ayah. Arjun rindu akan mendiang sang ayah. Selama beberapa hari, Arjun menyendiri dan merenung. Ibunda Arjun sedih melihat Arjun yang terus menyendiri. Ibunda Arjun kemudian menikahkan Arjun dengan Amulya. Mereka berdua menikah secara sederhana. Arjun dan Amulya terlihat begitu bahagia. Beberapa hari kemudian, Arjun dan Amulya pergi ke kuil dan berdoa. Di sana, mereka berdua bertemu dengan Ibunda Manisa. Ibunda Manisa masih bersedih karena pelaku pembunuh Manisa belum diketahui. Arjun dan Amulya akan membantu mencari pelakunya. Arjun, Amulya, dan Satya pergi menemui Shetty. Mereka mendiskusikan kasus pembunuhan Manisa. Di saat yang bersamaan, Shankar yang sedang mabuk berat berdiskusi dengan Raja mengenai kasus Manisa. Shankar takut semua kebohongan yang sudah ia lakukan pada kasus Manisa akan terbongkar. Shankar takut rekaman CCTV yang sudah ia edit akan diketahui. Raja menasihati Shankar agar tidak usah khawatir karena rekaman CCTV yang asli di bar itu Raja simpan dengan baik. Pagi hari, Arjun, Amulya, dan Satya pergi ke bar. Mereka semua mengingat kembali apa yang terjadi 5 tahun yang lalu ketika Manisa keluar dari bar. Arjun teringat ada seorang lelaki berbaju putih yang juga keluar bersama dirinya. Untuk memastikan hal itu, Arjun harus melihat rekaman CCTV di bar itu 5 tahun yang lalu. Amulya yakin bukti rekaman CCTV itu pasti disimpan oleh Raja. Amulya lalu pergi ke kantor hukum Raja. Amulya kenal dengan asisten Raja karena dahulu Amulya pernah magang di sana. Amulya berhasil mengelabui asisten Raja dan mengambil rekaman CCTV dari laptop Raja. Amulya lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, Raja datang ke kantor. Asisten Raja memberitahu Raja bahwa Amulya baru saja masuk. Raja marah dan menampar asistennya karena membiarkan Amulya masuk. Siang hari, Amulya berencana menemui Arjun dan Shetty. Shankar membayar beberapa preman bayaran untuk menghabisi Amulya. Para preman itu langsung mengejar Amulya. Amulya kabur melarikan diri. Ketika Amulya terjebak di lapangan futsal, Shetty datang menyelamatkan Amulya. Shetty menghajar para preman itu. Shankar marah kepada Shetty. Shetty tidak takut kepada Shankar meskipun Shankar adalah atasannya. Shetty menghajar Shankar hingga jatuh tersungkur.
Arjun, Amulya, dan Shetty lalu melihat rekaman CCTV di bar yang asli. Di rekaman itu terlihat seorang pria berbaju putih keluar dari bar dan mengikuti Manisha dari belakang. Ternyata pria itu adalah Rahul yang tidak lain merupakan anak wali kota. Ketika di zoom, Amulya melihat jam tangan yang dipakai Rahul. Amulya pernah melihat jam tangan Rahul itu dipakai oleh penjaga asrama. Yes, a hostel watchman. Besok pagi, Arjun dan Amulya pergi ke rumah Manisha di desa. Di sana, Arjun dan Amulya menemui Ibunda Manisha. Arjun dan Amulya bertanya kepada Ibunda Manisha, siapa teman dekat Manisha. Ibunda Manisha menjawab, Sweta adalah teman dekat Manisha. Arjun dan Amulya langsung pergi ke rumah Sweta. Di sisi lain, wali kota menemui Shetty dan mengajaknya mengobrol. Wali kota mencoba menyuap Shetty agar menutup kasus pembunuhan Manisha. Namun, Shetty menolak. Wali kota kesal kepada Shetty. Arjun dan Amulya menemui Sweta di rumahnya. Arjun bertanya kepada Sweta apa yang terjadi di malam itu. Sweta menceritakan semuanya. Sweta mengatakan, sejak dahulu Sweta tahu siapa yang memperkaos dan membunuh Manisha. Namun, Sweta takut dan tidak berani melapor karena pelakunya adalah anak pejabat. Malam itu, Sweta menelpon Manisha dan menyuruhnya menghampiri Sweta di bar. Sweta ingin memberikan surprise kepada Manisha karena besok Manisha berulang tahun. Ketika Manisha tiba di bar, Sweta memberikan baju baru kepada Manisha. Sweta menyuruh Manisha untuk berganti baju di ruang ganti. Rahul menghampiri Manisha dan menggoda Manisha. Manisha marah dan menampar Rahul. Manisha lalu kembali pulang ke asrama. Rahul marah dan mengejar Manisha. Setibanya di asrama, Manisha ketakutan. Manisha membuka laptop Sweta dan mengaktifkan kameranya. Tak lama kemudian, Rahul tiba di asrama. Rahul memukul penjaga asrama hingga pingsan dan membuat jam tangan Rahul terjatuh ke rumput. Rahul lalu naik ke atas dan masuk ke kamar Manisha. Rahul langsung memperkaos dan membunuh Manisha. Baju putih Rahul terkena darah Manisha. Semua rekaman pembunuhan Manisha terekam di laptop Sweta. Arjun kesal kepada Sweta yang penakut. Arjun kemudian meminta rekaman video pembunuhan Manisha. Arjun dan Amulya lalu memberitahu semuanya kepada Shetty. Shetty pergi menemui Kapolres dan meminta izin untuk menangkap Rahul. Kapolres mengizinkan. Beberapa hari kemudian, persidangan Rahul dimulai. Bukti rekaman CCTV pemukulan penjaga asrama diperlihatkan kepada hakim. Penjaga asrama lalu maju ke depan dan memberikan kesaksian. Penjaga asrama mengatakan ia dipukul oleh seseorang hingga pingsan. Ketika ia tersadar, ia menemukan jam tangan yang bagus. Penjaga asrama lalu mengambil dan memakai jam tangan itu. Amulya meminta izin kepada hakim untuk memanggil Sweta. Hakim pun mengizinkan. Namun, Sweta tidak juga muncul. Hakim menegur Amulya karena Sweta tidak juga muncul. Ternyata Arjun yang sedang menjemput Sweta dihadang oleh anak buah Shankar. Hal itu dilakukan Shankar agar Sweta tidak memberikan kesaksian di pengadilan. Arjun mencari jalan tikus dan berhasil menghindari anak buah Shankar. Tak lama kemudian, Arjun dan Sweta tiba di pengadilan. Sweta langsung maju ke depan dan memberikan kesaksian. Hakim melihat rekaman CCTV di bar, di asrama, dan di dalam kamar Manisha. Berdasarkan semua bukti, hakim menyatakan Rahul bersalah. Wali kota ketakutan dan menelpon menteri untuk meminta bantuan. Rahul kemudian dibawa ke bus polisi. Namun, masyarakat yang ada di depan gedung pengadilan meluapkan amarahnya kepada Rahul. Mereka semua memukuli Rahul hingga babak belur. Shetty sengaja membiarkan pemukulan itu. Setelah masyarakat puas, Shetty membubarkan pemukulan itu. Dan ternyata Rahul tewas di tempat. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini.
Stay watching and see you.